Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dan tentunya kalian selalu penasaran sama video-videonya aku guys. Kali ini Rifani bakal ngebahas dukanya Rifani ada di Aceh guys. Nggak mungkin juga kan selama 7 tahun ini senangnya aja. Pasti ada sedihnya dong guys. Namanya juga di kampung orang, namanya juga ngerantau, pasti ada dukanya guys ya. Jadi Rifani bakalan bercerita itu, dan Rifani bakalan ngejawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman Rifani, subscribernya aku, tentang kekepoan mereka ya, terkhususnya tentang cowok-cowok Aceh sih gitu guys ya. Rifani bakal kompas tuntas habis di vlognya aku kali ini. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar, dan tonton video ini sampai habis guys. Wajib ditonton sampai habis. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi, Rifani bakalan ceritain dukanya Rifani tinggal di Aceh, atau kekurangan Aceh menurut sudut pandang. Oh my god. Rifani bakal nyeritain bagaimana kekurangannya atau dukanya Rifani tinggal di Aceh ya selama 7 tahun ini ya guys ya, menurut sudut pandangnya aku. Oke guys, yang pertama yang bikin aku shock banget dan yang membuat perbedaan dan membuat aku jujur stres banget yaitu cuaca. Karena memang udah jelas guys, di Bandung itu cuacanya dingin karena dilingkup sama gunung, sedangkan di sini itu cuacanya tuh panas banget karena dilingkup sama laut. Jadi itu lumayan buat Rifani stres dan sakit juga guys. Jadi pas waktu datang ke sini itu stres gitu ya, sakit sampai 1 bulan karena muka aku langsung meletek-meletek gitu, panas karena kena panas. Biasanya kena dingin langsung kena panas, bayangin dong meleteknya kayak gimana. Nah itu yang membuat aku stres guys. Tapi alhamdulillah ya, sekarang juga semakin semakin betah aja gitu ya, nggak berubah, wajahnya juga masih baik-baik aja ya guys ya, gitu ya guys ya, meskipun panas banget gitu. Mungkin karena awal-awal datang gitu, karena terbiasa cuaca dingin, terus ke panas langsung bus gitu ya, merembes gitu ya, langsung meletek-meletek manja mania gitu ya. Tapi kayak bersyukur juga gitu ya, wilayah Aceh ini panas karena ternyata kepanasan yang ada di Aceh ini bisa membuat Aceh ini menjadi zona hijau kasus corona gitu ya. Gak banyak banget di Aceh itu yang terkena kasus corona gitu ya guys ya. Alhamdulillah, semoga Aceh itu selalu berada pada zona hijau gitu, nggak ada lagi yang corona gitu. Pokoknya semoga ini cepat selesai aja deh ya, biar hidup normal gitu ya guys ya, gitu guys ya. Sama juga sama daerah lain, Rifani selalu mendoakan semoga corona ini cepat selesai, Indonesia lah ya, semua lah ya gitu ya. Itu yang pertama guys, cuaca ya. Yang keduanya itu guys, bahasa. Itu jelas banget, bahasanya kan berbeda gitu ya. Bahasanya di Aceh ini banyak betul guys, bukan hanya satu gitu ya kan, di Banda Aceh aja, tapi Tapak Tuan beda, Semelu beda, terus Gayo juga beda, bahasanya beda-beda gitu ya. Rifani ngapalin bahasa Banda Aceh aja nggak bisa-bisa guys ya gitu ya. Terus kadang-kadang juga Rifani ngerasa kurang srek gitu sama orang-orang yang ketika ada aku terus mereka ngomongnya pakai bahasa Aceh sambil ngeliatin aku. Terkadang aku berpikir, oh mereka ngomongin aku ya gitu, padahal mungkin mereka juga nggak ngomongin aku, cuman karena akunya yang sensitif aja gitu, karena mereka ngomong bahasa Aceh, akunya yang nggak bisa gitu guys. Itu bahasa ya guys ya, belajar juga sulit. Terus intonasi dalam berbahasa juga gitu guys ya, kayak misalkan aku tuh kan biasanya nadanya nada rendah gitu guys ya. Tiba-tiba datang ke sini aku Dido, mereka itu ngomongnya Dila gitu. Jadi kayak aku ngerasa shock aja, apa aku dibentak gitu, apakah aku gimana gitu ya guys ya. Padahal enggak gitu, mereka memang cara ngomong orang Sumatera ya begitu gitu, agak keras gitu, agak teriak gitu ngomongnya, tapi bukan berarti mereka itu marah atau membenci kita gitu guys ya. Awal-awal Rifani kayak shock, apa sih gue kok dibentak-bentak sama orang, gue kok setiap hari digasin sama orang, padahal enggak, memang begitu gitu guys ya. Yang selanjutnya itu aturan-aturannya. Awal-awalnya aturan-aturannya sangat membebani guys, sangat membuat aku tidak nyaman gitu ya. Kayak misalkan karena mungkin aku karena kurang terbiasa. Dulu kalau misalkan aku di daerah aku misalnya di Bandung gitu ya, ada temen cowok main ke kosan, ya udah golek-golek biasa gitu. Nggak gimana kayak gitu ya, nggak ketakutan gitu. Pas kesini kayak ngerasa creepy banget gitu, kayak takut banget gitu, kayak aduh
serem banget gitu akunya gitu, takut digerebek sama WH, padahal nggak ngapa-ngapain juga, ngobrol doang, cuman karena kan ada aturannya bahwa yang bukan muhrim nggak boleh bareng-bareng, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh ngobrol berdua-duaan gitu, jadi kayak yang serem-serem gimana gitu ya guys ya. Terus apalagi ya, aturannya ya kayak aturan berpakaiannya kayak gitu. Awal-awal juga kayak ih rese banget sih kok diatur-atur kayak gitu kan. Pakaian aja diatur-atur, nyampe nyampe di ada razia segala macem kayak gitu. Kayak jam malam aja kayak diatur gitu. Tapi pas kesini gitu, ketika Rifani beranjak dewasa, ketika berpikiran lebih luas lagi, terus belajar lagi tentang harkat martabat perempuan gitu. Justru aturan-aturan yang diberikan Aceh itu kepada perempuan kayak pembatasan jam malam, kayak dilarang nongkrong-nongkrong sama cowok-cowok yang belum muhrim kayak gitu. Itu tuh kayak menjunjung tinggi harkat martabat si perempuan gitu guys ya. Jadi bener-bener dihargai gitu perempuan itu, derajatnya juga ditinggiin gitu, kayak baju gitu diatur ya. Jangan pakai baju pendek atau jangan pakai baju segala macem gitu ya kan. Ya seenggaknya aturan di Aceh itu memberikan pelajaran gitu, kepada kita kaum perempuan gitu, untuk lebih santun berbusana gitu. Dulu kalau aku kan pakai pakaiannya juga ya biasa aja gitu. Sekarang alhamdulillah udah di bawah lutut meskipun belum syar'i ya guys ya. Karena menurut aku hijrah itu butuh proses ya kan guys gitu. Jadi di bawah lutut pakai kerudung kayak gitu ya. Keluar juga sekarang selalu pakai kerudung gitu. Kayak malu aja gitu kalau nggak pakai kerudung gitu. Awal-awalnya aku ngerasa diresein gitu sama aturan-aturan itu. Tapi kesini aku ngerasa udah masuk sama aturan itu, dan aku ngerasa ya udah realistis aja gitu. Apalagi bagi sebuah daerah yang menerapkan aturan-aturan Islam, pasti ya begini aturannya gitu. Dan it's okay, not bad sih buat aku. Itu kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau menurut aku ya oke gitu, menurut aku nggak masalah, dan aku ngerasa nyaman untuk mentaati aturan itu. Kan aku orangnya ya tahu diri, aku nggak bisa membawa budaya aku ke budaya yang di sini yang memang jelas berbeda. Akunya yang harus berubah, jangan apa daerahnya yang harus berubah, ya siapa aku gitu. Makanya aku lihat, oh ya aku berarti salah, kostum aku salah, aku nggak boleh berpakaian kayak gitu. Ya aku berubah sedikit demi sedikit. Itu sih gitu yang paling terasa banget kekurangan yang ada, yang dulu aku rasain, terus yang bisa menjadi hal yang aku pikirin gitu, bisa jadi masalah, kok aku gini sih, kok aku gitu, kok kayak gini sih di sini gitu-gitu ya kan. Tapi sekarang is okay, aku sangat mencintai Aceh dengan dengan apa yang ada di Aceh gitu ya. Secara generalisasi ya guys ya, jangan jangan kalian berpikir bahwa eh mentang-mentang aku tinggal di Aceh aku kayak berusaha mencintai. Enggak guys, memang aku alamnya yang begitu indah membuat aku tuh jatuh cinta tiap hari gitu ya. Jatuh cinta tiap hari gitu, nggak pernah bosen gitu ya ngeliatin alam-alamnya, nge-explore Aceh, nge-explore budayanya, nge-explore tariannya, nyobain makanan-makanannya, selalu membuat aku tuh jatuh cinta tiap hari. Jadi menurut aku ya nggak salah kan kalau aku misalkan sampai sesuka ini gitu ya sama Aceh gitu gitu gitu. Jadi kalau misalkan kalian bilang aku tuh aduh caper aja ya bilang-bilang Aceh bagus gitu, enggak, aku pun merasa ada hal yang nggak aku dapet di sini kayak gitu guys gitu. Jadi ya itulah yang selama ini aku rasain gitu, hal-hal suka dukanya ketika aku tinggal di sini gitu. Ada kalanya aku pingin pulang kayak gitu ya kan, aku nggak betah. Tapi sekarang udah menurut aku itu bukan sebuah kekurangan sih sebenarnya gitu. Itu adalah kembali ke diri aku sendiri gitu. Bisa nggak sih aku menerapkan aturan itu? Ya kalau nggak bisa ya kalau ketahuan ya udah mampus. Kalau nggak mau nurutin ya udah minggat aja dari Aceh, nggak usah di sini. Gitulah intinya ya guys ya. Cuman so far aku alhamdulillah sampai sekarang betah gitu di sini. Adapun fasilitas-fasilitasnya yang seperti ciptaan Tuhan ini, di sini tuh nggak ada yang kurang sih, dari alam, gunung, laut, semuanya tuh nggak ada yang kurang. Buat aku tuh perfecto banget sih, alam Aceh ini luar biasa, sumber daya alamnya tuh melimpah ruah. Aceh ini kaya, sangat kaya raya gitu ya. Sumber daya alamnya, hutan-hutannya, Allahu Akbar. Wah, nggak tahu deh itu siapa yang punya. Pokoknya Aceh tuh kaya gitu ya. Aceh tuh kalau bisa mengeksplor
sumber daya alamnya dengan semaksimal mungkin, mungkin semua rakyat Aceh itu bakal makmur dan sejahtera gitu ya. Menurut aku sih, karena sekelibat mata gitu ketika kemana-mana ngelihat hutan Aceh kok gede-gede gitu ya, terus luas-luas, sumber daya alamnya juga mantep-mantep lah intinya gitu guys ya. Oke guys, lanjut gitu kan. eh Fasilitasnya juga kalau kekurangan sih nggak bisa disebut kekurangan, karena itu bisa dibuat manusia kapan aja juga bisa sebenarnya gitu. Palingan mall di sini kurang mall gitu, mall tuh hanya ada dua gitu, yes dua gitu ya, mall tuh cuman ada dua gitu. Terus nggak ada bioskop guys, karena mungkin orang Aceh sendiri juga nggak menginginkan bioskop, nggak terlalu penting juga gitu. Pemerintah Aceh juga melarang untuk adanya bioskop, tapi nggak tahu ya, lagi dibangun Transmedia kayaknya ada deh bioskop, tapi nggak tahu juga ya ada enggaknya gitu. Cuman kayak masih kontroversi aja ada bioskop di sini kayak gitu ya. Kayak mall juga nggak terlalu wah kali kayak di Bandung atau kayak di Jakarta kayak gitu. Tapi semakin hari juga semakin berkembang gitu. Hotel-hotel juga sudah sangat mewah di sini gitu. Cuman itu sebenarnya bisa dibuat sama manusia sih gitu ya guys. Gitu. Mudah-mudahan Aceh selalu berkembang, intinya menjadi lebih baik aja gitu dan bermanfaat buat masyarakat Aceh sendiri gitu guys. Terus yang aku bikin aneh lagi, yang bikin aku shock dan kayak what gitu, kayak keundangan itu dipisah kayak gitu, laki sama perempuannya, terus kayak konser, nonton konser juga dipisah gitu-gitu. Awal-awalnya aku juga shock banget gitu ngelihat aturan itu, tapi setelah kesini ya kalian gak usah disebut-sebut lagi ya. Aku tuh kayak sudah menyatu banget gitu, sudah sangat betah di sini. Apalagi dengan keramah tamahan manusianya guys gitu. Orang-orangnya begitu ramah, begitu baik. Alhamdulillah aku selalu dikenalkan dengan orang-orang yang sangat baik. Sangat membantu aku, sangat 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 baik lah pokoknya ya. Aku di Aceh mempunyai teman-teman yang luar biasa gitu, sahabat-sahabat yang luar biasa gitu guys ya, dan menerima aku si anak rantau ini guys. Semoga selalu diterima ya guys ya. Aku di sini gitu guys ya, nggak diusir. Gitu ya guys ya. Itu sih sebenarnya dukanya aku di sini. Makanya sih aku bilang sama mereka, kak dukanya tinggal di Aceh tuh apa gitu. Aku sampai mikir berkali-kali gitu, karena lebih banyak bahagianya daripada dukanya. Alhamdulillah, disyukuri guys ya. Semoga aku selalu bahagia dan kalian pun selalu bahagia guys. Aku selalu mendoakan kebahagiaan untuk siapapun. Oke guys, lanjut ya. Itu sih kekurangannya tuh cuman, bukan kekurangan sih, lebih tepatnya dukanya aku ketika tinggal di Aceh tuh itu gitu. Selebihnya masih bisa aku atasi sampai sekarang gitu, dan alhamdulillah sudah betah dan sudah bisa menyesuaikan diri guys. Aduh, ini copot dari tadi guys ya. Oke, lanjut ke bahasan. Sekarang Ripani mau ngebahas cowok di Aceh ya. A few moments later. Ya, sering banget ditanyain, kak kriteria cowok di Aceh tuh kayak gimana sih? Orang-orang cowok-cowok Aceh tuh suka ceweknya kayak gimana sih? Terus pengalaman kakak pacaran sama cowok Aceh tuh gimana sih gitu? Banyak banget guys gitu ya yang nanya kayak gitu. Terus di Aceh tuh ada prostitusi nggak? Ada seks bebas nggak? Ada yang suka mabok nggak? Ada yang suka judi nggak? Ada yang segala macem lah, banyak gitu ya yang nanyain. Guys, yang namanya negatif, hal-hal negatif itu di setiap daerah itu ada. Bukan hanya di Aceh aja. Kayak prostitusi, kayak judi, kayak seks bebas, kayak narkoba. Hal-hal seperti itu tuh kayaknya ada di setiap daerah. Kita nggak bisa memungkiri itu. Kalau Ripani bilang di sini nggak ada, berarti Ripani bohong gitu. Tapi sekali lagi guys, jangan pernah menyalahkan daerahnya. Salahkanlah manusianya. Jikalau kalian bermain ke Aceh atau datang ke Aceh, terus apa yang dibilang Ripani itu berbeda dengan apa yang dilakukan manusianya, jangan salahkan daerahnya, jangan salahkan aturannya, tapi salahkan manusianya. Karena setiap manusia itu diberikan hak asasi untuk memilih kehidupannya sendiri. Kalau misalkan mereka melanggar, ketahuan ya tanggung akibatnya. Kalau nggak ketahuan ya itu antara dia sama Allah gitu guys ya, bukan urusan manusia lagi. Jadi itu kembali ke manusianya sendiri. Tapi basically untuk aturannya Aceh semuanya pakai hukum syariat Islam guys gitu ya. Jadi memakai
hukum kanun jinayat dan sebagainya. Untuk prostitusi juga ada, untuk seks bebas juga ada, narkoba juga ada, yang mabuk juga ada. Tapi bisa diminimalisir dengan apa? Dengan adanya aturan-aturan yang mengikat gitu. Kalau misalkan di luaran sana itu, di kota-kota besar itu kayak bebas aja gitu ya, prostitusi bebas di daerah ini gitu, gini bebas banget gitu ya. Blak-blakan banget kayak gitu ya kan. Kalau di sini enggak, di sini sangat-sangat tertutup dan mungkin susah ya. Rifani aja nggak tahu, nggak ada sih yang Rifani tahu juga orang itu berita-berita online gitu. Itu pun kayak nggak setiap 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 hari atau kayak dari 1 tahun tuh sekali ada berita prostitusi, 2 tahun sekali gitu. Jadi nggak, jarang banget dengar berita prostitusi gitu, jarang gitu. Kalau narkoba ada juga gitu, karena kan narkoba itu bukan musuh Aceh aja, musuh semua seluruh dunia, musuh Indonesia juga ya kan, gitu ada juga guys gitu. Hal-hal seperti itu ada gitu, hanya saja di Aceh ini tidak terbuka, nggak bisa terbuka, yang mabuk-mabukan tidak dijual miras segala macam itu diatur dan dilarang oleh pemerintah kayak gitu. Pelaksanaan tahun baru nggak ada, segala macam nggak ada. Kalau misalkan ada yang melanggar, bukan dari pemerintahnya, tapi bukan dari aturannya, bukan dari syariat Islamnya, tapi itu salah karena manusia yang melanggarnya. Itu aja sih yang bisa Rifani pesan, karena kalian harus bijaksana untuk melihat ini, jangan mengeneralisasikan semua orang yang ada di Aceh. Misalkan kalian ke sini ngelihat sesuatu yang gak sama dengan apa yang aku bilang kayak gitu, terus kalian mengeneralisasikan. Sama halnya orang-orang berpikir Aceh itu dulu tuh kayak gimana, katanya Aceh daerah rawan konflik, daerah yang gak ramah tamah, daerah yang sangat ekstrim segala macam. Media memberitakan Aceh dengan luar biasa gilanya, membabi butanya dengan hal-hal yang menurut Fani itu tidak benar ya guys. Setelah aku merasakan datang ke sini, mengecap selama 7 tahun aku tinggal di Aceh, tidak pernah sedikit pun aku merasa ditindas atau merasa hak hidupnya diambil oleh orang sini gitu, atau misalkan mereka rasis dengan aku, nggak ada gitu. Intinya Aceh itu sangat nyaman untuk ditinggali gitu, dan sangat welcome dengan siapapun yang datang ke sini selama itu tidak mengganggu. Tapi jangan diajak bermusuhan, jangan diajak berperang. Orang Aceh itu orang yang sangat terkenal ramah tamah. Tapi kalau sudah diusik, mereka nggak akan diam dan mereka nggak akan pernah mau kalah. Itu aja sih yang aku kasih tahu ke kalian gitu. Mereka nggak pernah ganggu orang, tapi kalau mereka diganggu, mereka nggak akan pernah mereka nggak pernah ganggu orang guys, tapi ketika mereka diganggu, mereka nggak akan pernah mundur selangkah pun gitu guys. Oke guys, itu gitu guys ya. Nah lanjut.